Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dengan iman. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Hari jemaat Tuhan katakan Tuhan Maha Besar. Perkasa dan mulia. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Kau luar biasa dan perkasa Tuhan. Gak ada bisa yang mengalahkan kuasa-Mu di atas segalanya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. 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 Jawaban di setiap doa.
percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya, haleluya. Kaulah jawaban doa kami, Tuhan. Kaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Amin, amin. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sempurna. Haleluya. Kaulah jawaban. Kaulah jawaban. Amin. Bekerja, Tuhan percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah-Nya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Katakan, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari Arauna katakan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa,
Salam sejahtera, kekasih Kristus dimanapun kita berada. Senang sekali dan selalu menjadi sebuah semangat yang berbeda setiap kali kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Karena manusia bukan hanya hidup oleh roti saja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang menjadi arahan, menjadi terang untuk jalan saya dan saudara di perjalanan kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Dan saya selalu ulang bahwa saya pun menjadi murid di pengajaran yang saya sampaikan. Dan kita sama-sama belajar supaya Roh Kudus menerangi pemberitaan firman ini dan bukan hanya mengisi logika otak kita, tetapi menjadi kekuatan yang supranatural, mengubah, memeluk, menyembuhkan setiap saya dan saudara. Saya berdoa supaya saudara siap dengan catatan dan kita akan sama-sama belajar. Amin, puji Tuhan saudara. Nah, saya memberi judul yaitu cinta, uang, dan rasa cukup. Cinta, uang, dan rasa cukup. Saudara, di depan saudara ada gambar sebuah gelas. Gelas itu wadahnya terbatas. Aliran yang masuk hanya dalam jumlah tertentu. Saya opening membuka dengan sebuah ilustrasi ini. Pemenuhan bagi kebutuhan yang terbatas karena sebuah gelas, wadah terbatas, aliran yang masuk hanya dalam jumlah tertentu. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pun juga kebutuhan yang terbatas. Kata cukup waktu itu ada cairan yang dituangkan, cukup artinya apa saudara? Dilebihkan dari kata cukup itu maka akan ada yang tertumpah, terbuang dan mubasir ya istilahnya tidak berguna. Wadahnya terbatas, gelas itu wadahnya terbatas. Sehingga karena terbatasnya wadah itu, maka berapa banyak atau berapa besar yang dimasukkan juga akan jumlahnya tertentu, terbatas. Karena jumlah yang ada di dalam terbatas, dia bisa memenuhi kebutuhan juga yang terbatas. Sehingga cukup segitu aja sampai di mulut gelas, itu artinya tidak tertumpah dan terbuang. Ya, ilustrasi kedua membandingkan dengan gelas adalah sumur. Katakan sama-sama sumur, bagi anak-anak milenial mungkin tidak lagi familiar dengan ini. Tetapi sumur itu merupakan satu hal yang sangat familiar dengan generasi kita, generasi saya maksud saya, jadi ketahuan ya umurnya. Jadi sumur itu wadahnya sepertinya terbatas, ada satu tempat yang digali sekian puluh meter dan ada timba yang mengambil ya seperti itu. Sumur itu wadahnya seperti terbatas, tapi isinya terus ada. Alirannya berasal dari sumber mata air, tempat sumber tersebut, sehingga alirannya pertambahannya selalu ada dan sesuai. Sesuai apa? Sesuai kebutuhan. Sumur itu punya keunikan, di masa yang banyak pun sekalipun musim hujan, maka batasnya tidak akan terus keluar dari batas tertinggi sumur itu, tetapi dia ada di batas tertentu. Alirannya, pertambahannya selalu ada dan sesuai dengan kebutuhan. Pemenuhan bagi apa? Pemenuhan bagi kebutuhan yang tak terbatas. Karena dia alirannya selalu ada dan selalu sesuai, maka pemenuhan bagi kebutuhan yang tak terbatas. Katakan sama-sama tak terbatas. Amin. Nah, cukup bagi sumur artinya selalu ada saat dibutuhkan. Dia bisa kurang waktu diambil, tapi kemudian dia naik lagi menjadi batas tertentu untuk diambil sesuai kebutuhan dan tidak akan pernah habis. So, saya mau katakan, hidup saya dan saudara adalah seperti gelas atau sumur. Wadahnya menentukan berapa jumlah aliran yang diterima dan berapa kekuatan kebutuhan yang akan disalurkan. Mari kita sama-sama minta supaya Roh Kudus bekerja selama kita belajar saat ini. Apakah saya dan saudara menjadi gelas atau menjadi sumur? Mari kita kembali ke awal kisah penciptaan. Apa sih yang ditugaskan oleh Tuhan kepada manusia, saya dan saudara? Kejadian 2 sudah bisa baca secara lengkap. Tapi Kejadian 2 ayat 15 menuliskan, mengatakan, Tuhan, mari kita baca sama-sama. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa saudara?
mengusahakan, katakan sama-sama mengusahakan, dan memelihara, katakan sama-sama memelihara taman itu. Jadi tugas dari Tuhan untuk saya dan saudara sampai di generasi saya dan saudara, dalam kehidupan ini kita diberi Taman Eden dalam tanda kutip. Jadi kehidupan yang Tuhan berikan, sumber daya yang Tuhan berikan. Untuk apa saudara? Tugasnya ada dua, mengusahakan dan memelihara. Selama saya dan saudara mengerjakan ini, mengusahakan dan memelihara, maka kita bukan hanya menjadi gelas, tapi saya dan saudara menjadi sumur. Apapun keadaanmu, dimanapun kau ada saat ini, mari serahkan hidupmu untuk Tuhan pakai menjadi sumur. Apa itu mengusahakan saudara? Ya, ini jangan dilanggar. Tugas saya dan saudara, tugas manusia ini jangan dilanggar. Kita bicara soal berkat, bicara soal kapasitas, maka kita harus kembali kepada rencana awal. Setiap saya dan saudara mengerjakan dua tugas penting ini dan tidak melanggarnya, maka saudara ada di dalam kekuatan sebuah sumur. Apa itu mengusahakan? Mengusahakan artinya melakukan yang terbaik untuk menghasilkan yang terbaik. Saya beri catatan di situ, terbaik itu tiap versi berbeda. Ada orang yang diberi kapasitas 50, ada orang yang terbaiknya 100, ada orang yang terbaiknya 5.000 atau bahkan 1 juta. Selama saya dan saudara mengerjakan tugas mulia ini, mengusahakan apa yang ada di tangan saudara, pekerjaan, bisnis, profesi, bahkan even engkau seorang pelajar, anak muda, mahasiswa, ibu rumah tangga. Engkau harus mengusahakan, yaitu melakukan yang terbaik untuk menghasilkan yang terbaik. Selama engkau enggak mengusahakan apa yang Tuhan taruh di tanganmu, maka engkau sedang melanggar itu. Oleh sebab itu ada banyak orang kehidupannya menjadi tidak berfungsi dengan semestinya. Berkat-berkat atau kapasitas yang diterima menjadi kurang. Itu bukan masalah Tuhan pilih kasih atau orang miskin, orang kaya. Enggak saudara. Karena ini. Yang kedua memelihara. Tugasnya yang jangan dilanggar. Memelihara. Apa itu? Melakukan tindakan, menjaga dan merawat supaya tidak ada kerusakan dan kekurangan dari yang semula. Justru tindakan memelihara yang kita kerjakan itu justru menambah manfaat atau guna. Saya ambil contoh. Waktu kita memelihara tanaman, saudara, dari yang biasa kecil, waktu kita memelihara, kita menjaga, merawat supaya tidak ada kerusakan, kekurangan dari fungsi semula, bahkan menghasilkan manfaat yaitu buah. Saudara, apakah engkau mengerjakan itu di dalam keluargamu? Di dalam bisnis, di dalam keuangan, engkau melakukan tindakan menjaga, merawat, mendisiplin, mengatur keuangan, anugerah, berkat yang Tuhan berikan sehingga dia enggak rusak, enggak merugikan. Kalau engkau di keluarga, engkau bertanggung jawab memelihara apa yang Tuhan berikan. Engkau sebagai anak muda, mungkin pelajar atau mahasiswa, engkau menjaga, merawat, mengerjakan hal-hal yang Tuhan taruh di tanganmu, justru menambah manfaat dan guna. Orang-orang yang melanggar tugas ini, yaitu mengusahakan dan memelihara dimanapun dan apapun yang ada di tanganmu, maka kita kehilangan kekuatan, kuasa untuk menjadi berhasil dan diberkati. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, mari kita masuk di nats kita, ayat tema kita yaitu Ibrani 13 ayat yang kelima. Ada dua terjemahan NLT dan juga terjemahan baru. Ibrani 13 ayat 5 katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dalam terjemahan NLT dikatakan, jangan cinta uang, jadilah puas ya dengan apa yang kau miliki. Be satisfied with what you have. Apa yang ada di tangan. Tuhan tidak mengatakan bahwa kita enggak boleh punya uang. Kita enggak boleh berkelimpahan. Tuhan enggak katakan itu. Alkitab katakan jangan menjadi hamba uang. Jangan cinta uang. Saudara, dua hal penting dari ayat ini yang kita perlu. Saya berdoa kita perlu dan juga saya berdoa supaya itu membebaskan saudara. Memulihkan saya dan saudara. Untuk kita mengalami
apa yang Tuhan janjikan. Dua hal penting itu apa? Yang pertama, hamba uang. Hamba itu artinya apa, saudara? Pelayan. Seseorang yang melayani. Nah, singkat cerita, hamba uang artinya uang yang menjadi tuan saya dan saudara, uang yang mengendalikan kita. Kita membutuhkan uang, tetapi uang itu bukan segala-galanya. Itu artinya. Waktu kita tidak menjadi hamba uang, kita tidak menempatkan uang, kekayaan, materi, hal-hal materi. Itu bukan hanya uang dan kekayaan. Hal-hal materi itu di atas segala-galanya. Apa alat tesnya, saudara? Saat berubah, saat kita harus menyakiti diri kita dengan menabur, ada yang kurang dalam tanda kutip dari hidup saya dan saudara. Katakanlah seperti itu. Bagaimana situasi mental dan emosional kita? Mudah terganggu-kah? Saat hak kita enggak diberikan, saat hak kita dikhianati, saat kecukupan secara materi atau uang atau apapun itu, saudara, itu tidak diberikan dan itu diambil dan kita mengalami kekurangan menurut pikiran kita, bagaimana situasi hati, mental, emosional, pikiran saudara terganggu atau saudara tetap berpikir bahwa saya sumberku Tuhan. Karena waktu kita mengambil terganggu, maka kita sedang memposisikan diri menjadi gelas. Sampai di sini saya rindu saudara mengalami kekuatan baru dari Tuhan. Amin, saudara diberkati sampai di sini. Amin, yes. Saudara jangan lupa catat. Yang kedua hal yang penting dari Ibrani tadi adalah rasa cukup. Katakan sama-sama, rasa cukup. Rasa cukup itu adalah suatu keadaan sukacita, puas dan tenang yang ada dari dalam hati dan tidak dipengaruhi apa yang ada di luar. Rasa cukup artinya bersukacita dengan apa yang ada dan yang terjadi saat ini. Rasa cukup bicara tentang keadaan mental dan emosi. Emosi itu berbagai macam. Sedih, marah, kecewa, ya. Jadi rasa cukup maknanya adalah keadaan mental dan emosi yang puas dengan keadaan sekarang. Now and here. Rasa cukup adalah ketenangan berpikir. Tesnya kapan saudara dengan rasa cukup? Bagaimana waktu saudara sendiri? Sendiri dan kata batin saudara, kata diri saudara, apa yang dikatakan kepada diri saudara sendiri? Waktu saudara sedang scrolling medsos, waktu saudara sedang sendiri dan mendapat kabar dan atau melihat tayangan-tayangan di medsos tentang teman saudara, tentang orang lain, apa yang ada saat saudara sendiri? Apakah ketenangan pikiran, keadaan mental dan emosi saya dan saudara mengalami sukacita, puas dan tenang yang tidak ditentukan oleh apa saja yang di luar diri saya dan saudara. Tapi ada damai sejahtera. Alkitab katakan damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu itu dunia gak ngerti. Kenapa? Karena lain saudara. Apakah waktu engkau sendiri, engkau merasa konten, engkau merasa cukup? Karena seperti sumur punya sumber aliran yang dari dalam. Ada satu survei yang dikerjakan oleh Gallup Internasional. Itu survei yang beberapa tahun yang lalu. Survei ini bukan di Indonesia secara umum, saudara. Dan survei ini memberi pertanyaan apa yang mempengaruhi paling puas atau di tempat mana atau hal-hal apa yang mempunyai kepuasan yang tertinggi dari skala 0 sampai 10, sempurna 10. Nah singkat cerita hasilnya saudara, orang-orang yang disurvei itu mengatakan kepuasan tertinggi yang pertama yaitu di dalam keluarga. Di bawahnya lagi sudah lihat teman, puas dengan teman-teman, tenang dengan teman-teman. Di bawahnya lagi adalah kesehatan. Kesehatan mempengaruhi kepuasan, rasa cukup seseorang ternyata. Satisfaction seseorang dipengaruhi oleh kesehatan. Yang anehnya dari hasil survei, hanya uang itu hanya 14%. Yang kita kejar, yang saya dan saudara seringkali terganggu, itu justru menempati kepuasan yang terendah. Bagaimana dengan rasa cukup yang sesungguhnya? Kita melihat itu. Ada survei yang berikutnya tentang kepuasan, ketenangan, kepuasan hidup, life satisfaction.
Di setiap tahun disurvei, saudara, khusus untuk orang-orang yang pada satu segmen yaitu punya dan tidak punya anak. Saya tahu dengan semua keadaan, pergumulan, saya merasakan juga pergumulan di dalam umat yang saya lain atau teman, sahabat yang bertemu, saudara. Bahwa punya dan tidak punya anak itu menjadi sesuatu yang mengganggu ketenangan pikiran, keadaan emosi dan mentalnya tidak sehat. Mari kita lihat survei. Garis yang di atas biru, garis yang di bawah itu merah. Garis yang tidak putus-putus yang berwarna biru adalah orang yang menikah dengan anak. Di atas garis biru putus-putus itu orang yang menikah tanpa anak. Ternyata kepuasannya justru adalah orang yang menikah dan tidak punya anak. Aneh kan? Orang bisa bergumul sampai kemudian mungkin berpisah. Saya berdoa kalau ada orang-orang yang sedang bergumul, Tuhan belum beri keturunan. Hey, pernikahanmu is a blessing. Itu pernikahan itu berkat, saudara. Without or with children. Dengan atau tanpa anak-anak. Saya percaya Roh Kudus yang bekerja untuk dirimu dimanapun kau ada. Nah, yang sekarang kita lihat garis merah. Garis merah yang tidak putus-putus itu adalah tidak menikah tapi punya anak. Entah itu karena macam-macam, saudara. Jadi orang nggak menikah tapi dia punya anak. Kepuasannya itu ada fluktuasinya lebih luar biasa. Yang garis putus-putus merah adalah tidak menikah tanpa anak. Kepuasannya itu di atas dari orang yang tidak menikah dan punya anak, ada anak. Artinya saudara, ternyata dengan adanya anak itu mengurangi kepuasan hidup. Aneh kan yang selama ini kita bisa stres, kita bisa tertekan. Saudara, jangan izinkan iblis mengambil sukacitamu. Karena sukacita itu tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki atau apa yang kita tidak miliki. Rasa cukup, Alkitab memberi jelas garis bawah. Menjadi hamba uang dengan memiliki rasa cukup itu punya hubungan yang begitu erat. Saat engkau tidak menjadi hamba uang, maka engkau sedang memiliki rasa cukup yang luar biasa. Sama, kepuasan untuk hal-hal yang lain. Kita melihat survei-survei yang bukan hanya sekedar rasa-rasa gitu. Nah, apa akibat waktu saya dan saudara tidak punya rasa cukup? Berbahayanya tidak memiliki rasa cukup. Yang pertama timbulnya serakah, rakus, ingin lebih secara negatif. Apa yang timbul lagi? Iri hati dan cemburu. Berbuat curang, menghalalkan segala cara. Tidak puas dan tidak bahagia yang berujung pada depresi, tekanan jiwa. Saudara jangan main-main. Rasa cukup kenapa digarisbawahi oleh Alkitab? Karena ini punya efek bola salju yang akan semakin besar, semakin menghancurkan. Kenapa orang ada depresi, tekanan jiwa sampai mempengaruhi fisik dan sakit? Karena tidak memiliki rasa cukup yang bersumber dari kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Kenapa orang melakukan hal-hal yang tidak benar, curang, menghalalkan segala cara? Bangsa ini kita perlu doakan roh korupsinya, saudara. Budaya, kenapa ada roh? Roh itu yang mempengaruhi budaya, culture. Karena rasa cukup yang tidak dimiliki. Sebaliknya saudara, hasil dari memiliki rasa cukup. Kenapa Tuhan berbicara kepada seorang anak muda? Saya tiba-tiba teringat ayat itu, anak muda yang kaya, dia mengerjakan semua hukum Taurat. Tapi itu Tuhan sentuh bagian jual hartamu, berikan kepada orang miskin, yang artinya alihkan fokusmu bukan menjadi cinta kepada kepemilikan materi, tetapi alihkan fokusmu kepada mengasihi Tuhan, love God dan love people. Dia gagal, saudara. Nah, apa hasil dari rasa cukup? Kenapa rasa cukup itu penting? Yang pertama hasilnya adalah kepuasan. Saat ini dan di sini. Bukan berarti kita nggak punya goal, tetap ada pencapaian, tetap ada kerja keras untuk sesuatu. Tapi kita puas di dalam saat ini dan di sini. Now and here. Tidak mudah iri dan cemburu. Filsuf Aristoteles mengatakan iri hati adalah rasa sakit saat orang lain beruntung. Apakah saya dan saudara waktu scrolling medsos, waktu melihat orang lain beruntung, engkau sakit di sini. Sakitnya tuh di sini. Atau kita oke dengan keadaan itu. Kita memiliki ketenangan, damai sejahtera. Saya ulang-ulang kata ini. Rasa cukup yang dunia gak bisa ngerti.
Apa hasil dari rasa cukup? Rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri, inferior, kompleks, bukan. Rendah hati, orang yang punya rasa cukup, dia nggak akan sombong, dia nggak akan melebih-lebihkan muluk-muluk. Orang yang punya rasa cukup itu akan humble. Dia punya rendah hati, menganggap orang lain lebih utama. Dan hasil dari rasa cukup yang berikutnya adalah disiplin. Tahukah saudara, orang-orang yang memiliki rasa cukup, dia akan disiplin dengan hidupnya. Disiplin mengelola dengan apa yang ada di tangan. Artinya saudara, ternyata orang bisa punya banyak, dia punya rasa tidak cukup. Ternyata orang bisa miskin atau tidak punya banyak dan tidak bisa disiplin. Kenapa? Karena dia nggak cukup, nggak punya rasa cukup. Rakus itu bukan hanya golongan tertentu, semua kita bisa harus menolak itu. Seberapa besar yang kita bisa curahkan bukan untuk diri sendiri. Rasa cukup itu juga berhubungan dengan generosity, murah hati. Katakan sama-sama murah hati. Murah hati itu murah, saudara. Ya, Bapak Gembala sering katakan itu, murah hati itu murah. Nah, apa kata Alkitab tentang itu? Amsal 11 ayat 24 dalam terjemahan The Message itu very jelek. Dikatakan begini, dunianya orang murah hati itu semakin besar, semakin besar. Tapi dunianya orang pelit itu akan menjadi kecil, menjadi kecil. Perhatikan baik-baik saudara. Orang yang boros dan fokus kepada diri sendiri biasanya sangat pelit. Tapi orang yang murah hati dan fokus kepada cinta Tuhan, love God dengan love people, biasanya tidak pelit. Tapi biasanya dia pelit untuk diri sendiri. Tapi untuk orang lain, untuk kemuliaan Tuhan, dia nggak pelit. Saya ulang, orang yang boros dan fokus kepada diri sendiri, dia akan menjadi orang yang pelit. Dan Alkitab katakan, dunia orang yang pelit itu akan semakin kecil, semakin kecil. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Kiranya Tuhan menolong, Roh Kudus menjamah, saudara mengerjakan itu karena kekuatan. Saudara, kecukupan, kelimpahan itu bukan jumlah. Kesuksesan, keberhasilan itu bukan jumlah, tapi sebuah kekuatan. Ulangan 8 ayat 18 mengatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud. Mari kita baca sama-sama. Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Apa itu berkat, saudara? Berkat yang sesungguhnya adalah power to be successful. Sebuah kuasa, kekuatan untuk menjadi berhasil. Berhasil itu banyak segmen. Kekayaan materi, mulia namanya, menjadi impactful, menjadi pengaruh bagi banyak orang. Nah saudara, saya percaya kita punya kerinduan, Arauna yang saya cintai. Kita bukan hanya kaya, dalam terjemahan kata kaya itu dipakai kata successful, berhasil, berdaya guna lebih. Dan Tuhanlah yang memberi engkau kuasa dan kekuatan. Orang-orang yang bisa fulfill the covenant. Orang-orang yang bisa dipercaya untuk menggenapi janji-janji Tuhan. Itu yang akan memiliki kekuatan untuk menjadi sumur. Sumber dayanya gak habis. Saya berbicara tentang dimensi yang berbeda dari uang dan rasa cukup hari ini. Tuhan memberkati seseorang karena ada perjanjian yang harus diteguhkan kepada seseorang. Tuhan mempercayakan sesuai kapasitas orang itu mengerjakan perjanjian janji Tuhan yang turun-temurun. Bukan hanya fokus kepada diri sendiri. Gereja, pelayanan yang dipercayakan kapasitas keuangan, kapasitas berkat yang lebih. Karena pelayanan itu, gereja itu, hamba Tuhan itu dipakai Tuhan menjadi covenant keeper. Orang yang membuktikan kasih setia Tuhan dan banyak generasi diberkati. Saya hampir nahan air mata di bagian ini saudara. Maukah engkau menjadi orang-orang yang memiliki kuasa diberkati? Karena hidupmu dipakai Tuhan untuk menggenapi janjinya, sumpahnya. Dari keturunan nenek moyang sampai generasi ke generasi. Saya berdoa dimanapun kau ada. Engkau mengalami kelimpahan karena kuasa Tuhan. Dimensi yang berbeda bukan hanya sekedar kaya seperti itu. Nah, bagaimana memiliki rasa cukup saudara? Ada beberapa hal yang saya juga sampaikan ini kepada anak-anak sekolah minggu kami. Saudara bisa lihat kalau saudara
lihat di YouTube channel GBI Arauna, sudah bisa melihat itu juga untuk anak-anak saudara. Beberapa tips. Yang pertama, prinsipnya 3M saudara, gampang. Mengembalikan, katakan sama-sama mengembalikan. Mengembalikan apa? Milik Tuhan, persepuluhan. Itu bukan transaksional. Jangan berhubungan dengan Tuhan itu sifatnya transaksional. Maksud saya begini saudara. Oh, saya memberikan persepuluhan supaya dapat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100. Itu ekses, itu akibat. Tetapi persepuluhan itu adalah tanda Tuhan yang nomor 1 di hidup saya dan saudara. Persepuluhan adalah tanda Tuhan yang pertama dan utama dalam hidup saya dan saudara. Kita bukan transaksional, tapi karena cinta dia utama. Dan itu mengembalikan karena itu bukan milik saya dan saudara. Yang kedua, menabur. Menabur itu adalah selalu ada benih yang bukan untuk dimakan. Menjadi sumber tuaian di masa depan. Katakan sama-sama sumber tuaian di masa depan. 2, 3. Sumber tuaian di masa depan. Yes. Saudara, menabur itu adalah benih. Menabur persembahan. Menabur kepada orang yang membutuhkan. Menabur kepada keluarga, inner circle saudara. Dengan rasa sakit karena kepentingan kita yang harus ditahan. Tapi tahukah saudara, menabur itu perumpamaannya seperti sebuah benih. Kita nggak bisa makan semua biji kalau kita nggak mau kehilangan satu buah yang akan punah di masa depan. Karena benih itu bukan untuk dimakan. Benih itu adalah sumber tuaian di masa depan. Saudara tahukah saudara, apa yang saya dan saudara nikmati hari ini adalah tuaian dari benih yang kita tabur bertahun-tahun. Tuaian itu sekali lagi ukurannya berbeda-beda sesuai kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan yang ketiga, bagaimana rasa memiliki rasa cukup? Tipsnya ketiga adalah menabung. Tadi saya katakan orang yang punya rasa cukup biasanya disiplin. Orang yang gak disiplin biasanya gak rasa cukup. Aneh kan saudara? Ya, itu sebuah fenomena, itu sebuah anomali. Tadi kita lihat statistik juga. Nah, menabung itu kenapa saudara penting? Merencanakan berkat di masa depan. Orang yang investasi, mengatur keuangan dengan menabung, itu juga mengembangkan berkat untuk masa depan. Kalau kita nggak disiplin dengan berkat masa kini, maka kita tidak merencanakan dan mengembangkan berkat untuk masa depan. Bagi anak-anak muda, biasakan untuk mengembangkan kreativitas, talenta, ide. Jangan malas. Saya bangga dengan anak-anak muda di jemaat kami, itu ada yang mulai bisnis online. Mulai mengerjakan hal-hal yang berguna. Saudara, kapasitas itu ada di tanganmu, Tuhan berjanji. Aku memberi kuasa, the power untuk berhasil, untuk memperoleh kekayaan dalam terjemahan bahasa Indonesia dibilang tadi. Tapi kekayaan itu dipakai sebenarnya bahasa aslinya adalah successful. Kehidupan yang berhasil, bukan hanya materi, tapi di semua aspek mental, spiritual diberkati oleh Tuhan. Saya tidak tahu apa menjadi keadaan saudara, saya ada di akhir khotbah saya. Tapi yang saya tahu, Allahku akan memenuhi kebutuhan saya dan saudara menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia hadir, dia nyata, dia bekerja. Saya tahu waktu-waktu ke depan tidak mudah, gelap setelah pandemi ada. Tapi percayakan hidupmu menjadi sumur dan bukan gelas. Yang kapasitasnya terus ada sesuai dengan kebutuhan dan juga melimpah untuk orang lain. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini hamba-Mu sudah selesai berhenti. Katakan, Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan. Yes, tiada yang mustahil bagimu. Karena Engkau yang akan menetapkan setia dengan perjanjianmu dari nenek moyang kepada generasi kami. Itu bilangan katakan. Tuhan yang memberi kekuatan dan kuasa. Bapa, aku mengangkat tangan. Engkau melihat di situasi yang tidak mudah. Bahkan mungkin ada orang-orang yang keluarga, entah itu suami istri mengalami PHK, mengalami masalah di dalam keuangan. Tuhan, biar kami menjadi pelaku firman yang kami sudah dengar, kami pelajari hari ini. Kami bukan mau jadi gelas, kami mau jadi sumur. Supaya kami menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, kuasa, power dari Engkau sendiri untuk hidup yang berhasil. Kuatkan kami.
Engkau mengampuni setiap kesalahan-kesalahan yang ditegur lewat firman Tuhan pada hari ini. Kami juga mengangkat tangan memberkati kota dan bangsa negara kami. Tuhan, jadikan Indonesia Raya. Jadikan bangsa ini menjadi bangsa yang disiplin. Kami menghancurkan korupsi yang menghancurkan bangsa ini. Mulai dari pusat sampai ke daerah. Beri roh takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk jajaran presiden sampai pemerintahan di daerah. Ada roh takut akan Tuhan. Disiplin dalam mengelola keuangan. Kami tidak banyak mengeluh pada waktu keadaan berubah, harga barang naik. Kami mau katakan, harga boleh naik, anugerah-Mu tetap turun melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat. Kiranya berkat Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus turun atas kita sekalian. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan memberikan berkat-Nya melimpah atas hidup-Mu saat ini. Tuhan memberkati keluar dan masuk-Mu. Tuhan memberkati apa saja yang diperbuat oleh tangan-Mu berhasil. Love God, love people. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.